Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BJTV. Berani jujur bertemu kembali dengan saya Herman Yakub. Hari ini kita akan berbincang-bincang kepada salah satu seorang pengusaha yang lumayan suksesnya. Di samping itu sebagai tokoh masyarakat. Kita akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan kita punya bintang tamu kita. Silakan Pak. Baik, pemirsa semuanya, selamat sore. Salam kenal, saya Ustaz Saidat. Alhamdulillah pada hari ini kedatangan tamu istimewa kami dari TV PJTV dan saya sampaikan selamat datang. Mudah-mudahan dari kru PJTV semuanya tetap sehat dan seluruh pemirsa semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Amin ya. Bang, saya manggil abang apa manggil bapak nih? Bebas. Abang aja ya. Yang lebih pendekat, lebih enak lah ya. Bang Husen saya panggil ya. Bang Husen ini saya dengar kan salah satu pengusaha yang memang boleh dibilang cukup sukses lah ya. Di samping itu tokoh masyarakat yang memang sangat dihargai banyak orang. Dari kalangan kecil sampai kalangan tua ya. Bang Husen, saya mau bertanya sesuai dengan porsinya. Bagaimana sih menjadi seorang pengusaha itu? Emang punya keinginan zaman dulunya itu? Saya nggak pernah terpikir ya dari kecil mau jadi pengusaha. Ya. Kalau boleh saya cerita, emang saya terus terang latar belakang saya pun ya jauh dari apa yang diperkirakan orang saat Iya. Karena saya memang lulusan bukan latar belakang dari akademik, bukan juga kalangan anak seorang pengusaha. Kebetulan orang tua kami, ya orang tua saya sendiri itu salah satu jarong lah pelurahnya. Jadi kami hanya dibekali nawa itu bagaimana kami diberikan ilmu itu oleh orang tua, ilmu yang bisa menjadi manfaat buat masyarakat dan lingkungan. Jadi kalau bicara bagaimana kita modal usaha ini betul-betul modal nekat dan memang mengalir seperti air aja. Jadi tanpa ada cita-cita dari kecil. Iya. Tapi mengalir dengan cara seperti itu aja ya Bang. Bang, seorang pengusaha itu kan banyak sekali sih ya kendala ataupun apa yang dijalankan gitu. Itu dari semulanya Bang Husen sendiri menghadapi suatu kendala sebagai seorang pengusaha itu apa sih? Ya, pertama harus istiqomah ya. Istiqomah itu nggak ya pantang mundur ya. Iya. Dalam kondisi apapun seorang pengusaha itu ibarat diumpamakan sama dengan seperti pejuang. Baik perjuangan itu membela negara, berjuang dalam membela keluarga dan usaha itu saya pikir hampir sama dan tidak boleh mundur dalam kondisi apapun karena setiap usaha itu pasti ada namanya untung ada rugi itu. Nah yang pertama harus jujur ya baik kepada diri sendiri maupun kepada rekan kerja. Tidak boleh menipu, tidak boleh bohong dan tidak boleh culas. Jadi orang ketika bekerja sama dengan kita itu walaupun kondisi rugi tetap dia akan senang sama kita. Karena kerugian itu bukan awal dari keterpurukan, tapi bisa jadi itu awal daripada bangkitnya usaha juga bisa jadi. Maka ya yang selama ini saya alami, usaha tanpa modal pun bisa kita punya modal karena memang kita selalu sabar, istiqomah dan selalu kita jujur. Yang bertanggung jawab secara profesional, baik kepada perusahaan kita sendiri secara manajemen maupun kepada mitra kita. Yang kita kerjakan itu secara harus profesional, yang bisa dipercaya oleh mereka. Apa yang memberikan kepercayaan mereka kepada kita itu harus kita kerjakan dengan baik, ya betul-betul bertanggung jawab. Tapi ada kan ngerasakan suatu kerugian yang sangat luar biasa, pernah nggak itu? Ya bukan sekali dua kali, itu bukan kalau saya ngalami sering, bahkan hampir rumah dijual pun nggak pernah ngalamin. Jadi karena memang secara perhitungan kadang-kadang usaha itu, ya itu tadi, namanya usaha itu, apalagi usahanya kayak kami ini kan pabrikasi atau kerja project gitu kan, yang kadang-kadang kerugian itu memang tidak pernah dibayangkan, tapi itu sering terjadi. Tapi memang kita harus sabar dan kuat nanti. Tapi merasakan nggak sih, wah rugi besar nih gitu kan? Ada rasa penyesalan atau bagaimana gitu? Ya pernah merasakan rugi besar, tapi kami tidak pernah menyesal. Oh gitu. Karena menurut saya kerugian itu adalah pengalaman. Ilmu yang sangat berharga itu memang kerugian.
bagaimana caranya saya ke depan tidak boleh rugi lagi. Nah, itu pembelajaran. Dan semua orang saya kira pasti yang namanya usaha bisnis itu nggak semua meroket langsung untung terus. Tapi pasti ada kerugian, ada dia anjlok, bahkan ada yang mungkin terfitnah sampai masuk penjara. Iya. Tapi alhamdulillah kami untuk hal-hal yang seperti itu tidak pernah. Kalau kerugian-kerugian secara materi itu pasti ngalami. Dan bahkan sampai yang besar sekali itu sampai udah kandas gitu kan. Tapi kami karena berangkatnya juga awalnya dari modal merangkak, ya sudah nggak kaget lagi. Artinya tetap legowo aja ya untuk menghadapi seperti itu ya. Bagaimanapun selain kami yakin bahwa itu adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, ada yang terlupakan. Ternyata dari usaha itu ada hak daripada masyarakat yang membutuhkan. Jadi saran saya selain usaha kita harus bersosial juga, harus berbagi kepada yang membutuhkan, walaupun itu tidak semuanya, tapi minimal kepada yang membutuhkan, yang kita tahu, yang kita datangi. Ketika ada keuntungan usaha kita, ya harus kita bagi, baik untuk lingkungan, untuk merawat lingkungan, juga untuk berbagai kegiatan sosial yang harus kita berikan harta kita. Walaupun itu mungkin buat mereka nggak seberapa, buat kami nggak seberapa, tapi buat masyarakat yang membutuhkan sangat besar, sangat luar biasa dia yang bisa menerimanya. Jadi usaha itu harus dibarengi dengan sedekah lah ibarat. Iya. Itu setuju. Insya Allah apapun kendalanya bisa dihadapi. Setidaknya kita bisa merasakan untuk orang lain akan mendapat barokah. Iya. Gini, Bang, abang ini kan kalau untuk proyek-proyek banyak. Kayaknya sekarang saya lihat ada suatu proyek pariwisata kayaknya. yang saya lihat ada pengembangan suatu danau nih. Iya. Karena saya dengar, wah danau itu dikelola dengan salah satu pengusaha katanya. Ternyata saya sudah bertemu nih dengan Bang Husein sendiri. Iya. Bang, abang melihat dari satu danau ini manfaatnya seperti apa sehingga abang berpikir ini bisa dijadikan satu tempat wisata gitu ya. Seperti apa sih sudut pandang abang sendiri? Jadi memang awalnya boleh saya cerita? Boleh. Jadi itu yang pengen kita cerita. Tidak ada pernah berpikir bahwa ini ada satu potensi untuk usaha. Kami awalnya bagaimana bertanggung jawab lingkungan ini, bagaimana daerah kami ini dulu sangat luar biasa, alas roban ya, ya nggak terurus, bahkan sampah semak belukar di sini sampah semua. Nah, kita melihat bagaimana awalnya berpikir dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, bagaimana menyelamatkan dulu supaya aset daripada masyarakat ini dulu tanah bengkok yang sekarang jadi situ, itu selamat dari sampah-sampah, supaya bersih dan bisa ada nilai manfaat buat masyarakat. Secara ininya ya, view-nya awalnya. Tapi setelah kesini kami juga merasakan ini sangat bagus kalau ini dijadikan sebagai ikon, sebagai tempat objek wisata yang nantinya juga kami pikir bisa ada timbal balik kepada masyarakat untuk mengangkat nilai taraf hidup masyarakat sekitar, baik UMKM-nya dan yang lain-lainnya, semua ini akan hidup. Karena apa? Ya karena kalau kita dorong wisata itu, dan bukan hanya masyarakat yang diuntungkan, nanti pemerintah pun untung. Dari mana? Dari pasukan daerahnya, PAD-nya. Iya, benar. Bisa didongkrak dari pendapatan daerah, ya salah satunya wisata. Kalau menurut kami, kenapa kami harus bagaimana mendorong pemerintahnya harus responsif dan betul-betul serius agar Rawa Arum ini yang kami gagas dari tahun 1993 ini supaya dijadikan objek wisata untuk kepentingan bersama, baik masyarakat dan pemerintah. Bang, kalau dilihat kan danaunya cukup luar biasa nih, agak boleh dibilang lebar lah ya. Apa sih Bang yang mau diisi daripada sisi pariwisata selain danau yang kita tambangkan ini? Ya, kami kepingin ada beberapa UMKM atau jualan makanan atau apapun itu nanti supaya ada saung terapung atau warung terapung yang supaya ada nilai daya tarik ya. Masyarakat luar bisa kepengen ada apa sih warung. Benar ya. Yang kedua ada warung budaya. Diciptakan di sini warung budaya supaya bisa mengenalkan selain UMKM-nya, bisa mengangkat budaya, potensi budaya ini luar biasa. Jadi pengen ada stand-stand atau warung-warung yang memang menjual baju-baju atau seragam-seragam dari budaya kita sendiri. Dari Banten lah, dari perguruan Bandrong, Banten. Dan kenang-kenangannya dia harus ada macam golok atau nilai apa yang disertifikasi yang diamankan atau aman lah oleh dinas pariwisata, sehingga nanti di masyarakat luar itu bisa membawa oleh-oleh kenang-kenangan untuk perhiasan atau apapun bentuknya, itu nanti bisa dijual oleh warga sekitar. Artinya akan membuat suatu khasnya ya gitu. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat kita juga bisa untuk mendongkrak untuk
UMKM, selain UMKM juga bisa untuk hub industri. Iya. Membuat suatu kerajinan, itu golok, yang lainnya semua akan dijual di tempat wisata. Selain itu kami juga pengen ada semacam pemandian yang dijernihkan airnya nanti, ini ditarik ke tebing supaya airnya jernih, masyarakat dari luar bisa mandi. Nah, tapi dijamin kesehatan dan keamanannya. Tentunya ada konsep pemerintah harus membangun dengan kajian yang betul-betul bisa masyarakat mandi itu bisa aman dan nyaman. Tentunya itu akan mendatangkan nilai ekonomis kan, karena orang mandi itu ya baik di kolam renang dimanapun pasti ada bayar kan. Di situ bukan hanya pemerintah yang untung, masyarakat juga, karena yang jaganya, parkirnya, semua hidup. Iya. Artinya bisa menjadikan suatu kesejahteraan masyarakat itu sendiri ya. Dan pasti. Bang, abang sendiri kan selama ini kan baru menjadi seorang yang independen ya, menangani ini kan gitu ya. Ada nggak sih untuk berkembangnya suatu lebih besar lagi bekerja sama dengan pemerintah itu sendiri? Itu kita sedang melakukan komunikasi. Ya, memang kita harapannya memang harus ada kerjasama. Tanpa ada kerjasama, tanpa dibantu pemerintah, kami tidak bisa berarti apa-apa. Walaupun beberapa bulan kemarin kami bikin jalan ini juga kan swadaya, tapi tanpa dibantu oleh pemerintah pun secara kebijakan, secara regulasi, ini tidak bisa berbuat. Makanya kami memang ada harapan ini ada bentuk kerjasama, apakah nanti hak kelola pada kami kita lakukan juga nanti mengundang investor atau dengan modal kami sendiri membangun lokasi agar memang bukan buat suatu wisata yang ada daya tarik dari masyarakat luar, sehingga masyarakat luar itu bisa ada keinginan datang ke Rawaharum. Ada suguhan-suguhan selain nanti ada olahraganya, pemancingnya, dan yang lain-lain. Nah nanti kita akan bikin tempat-tempat mancing itu ada yang gratis, ada yang bayar. Jadi itu nanti kita siapkan, ada beberapa tempat, tempat-tempat nongkrong pun nanti kita siapkan, ada tempat free, masyarakat yang nilai ekonominya di bawah ini free, ada yang kita nanti desain, ada orang juga pengen yang eksklusif, eksekutif. Ya kita harus VIP-nya kita harus siapkan. Betul ya. Karena tidak semua pengunjung bisa sama. Betul ya. Ada yang eksekutif ya kita siapkan juga nanti bagi pengunjung eksekutif di belah sana. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa juga untuk rapat-rapat, bisa ada room pertemuan berapa meter terapung gitu kan. Nah ada tongkrongan anak-anak muda yang positif, kita juga berikan nanti ruang untuk masyarakat khususnya para milenial yang berpikir positif, tongkrongan positif, dan berdiskusi bagaimana untuk kemajuan Cilegon. Ya nanti kita siapkan juga untuk anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, supaya tongkrongan positif. Tidak ada lagi nongkrong urakan seperti yang sekarang ini sudah resahkan masyarakat. Betul. Jadi perlu pembinaan dari pemerintah juga itu, karena anak-anak muda sekarang ini kalau tidak dibina, tidak diarahkan kan akan jadi liar, Mas. Jadi itu tanggung jawab pemerintah juga. Wah luar biasa ya, udah pengusaha menguruskan yang lain-lainnya. Ini sangat-sangat luar biasa ini ya. Tapi di satu sisi juga kan ada nggak niat untuk kita kerjasama dengan orang-orang yang memang khusus sisi pengusaha itu sendiri selain dari pemerintah? Ya tentunya kami pasti ada ya, karena untuk mengelola Rawaharum sangat besar. Luasnya pun sekarang yang udah terlihat ini 8,2 hektar. Dan itu biayanya nggak akan sedikit. Betul. Maka memang perlu menggandeng investor maupun yang lainnya, atau seperti apa nanti kita akan koordinasikan dengan pemerintah sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Tentunya tadi yang tidak memberatkan juga masyarakat. Ketika kita menggandeng investor yang swasta itu tidak boleh juga murni dikelola oleh mereka. Kami ingin menggandeng masyarakat, beberapa kelompok masyarakat yang memang notabene mereka juga memang punya emosional secara keinginan usahanya, bagaimana ingin berusaha dengan cara wisata, dan mempunyai ilmu yang mumpuni untuk bagaimana mengembangkan dirinya, yang bersama-sama dengan kami bagaimana memajukan Rawaharum untuk betul-betul disukai oleh para wisatawan, karena memang di saat sekarang ini memang kami belum siap, masyarakat ini belum siap secara image, sama cara karakter. Karena kalau tempat kami ini dijadikan wisata, secara otomatis wilayah kami juga udah wilayah wisata. Dan masyarakatnya secara SDM-nya sebagai karakternya apa semua harus dirubah. Image-nya harus dirubah. Yang tadinya ada jemuran, mohon maaf, celana dalam,
di pinggir-pinggir jalan nanti ke depan harus diarahkan sosialisasi Iya. dari pemerintah, dari kami tidak boleh lagi ada Jemur-jemuran. itu atau buang-buang sampah sembarangan, ke depan nggak boleh lagi. Iya. Jadi ini yang memang harus dirubah, atau ada perlakuan yang komunikasi yang kurang enak, yang kurang sopan, itu nanti kita akan berikan sosialisasi bagaimana kita siap diri kita sebagai masyarakatnya untuk menjadi kampung wisata yang akan dikunjungi beberapa wisatawan, mungkin bisa jadi wisatawan dari asing. Iya. Nah, kami harapkan juga pemerintah punya tanggung jawab untuk bagaimana mendorong anak-anak mudanya untuk privat supaya bisa jadi untuk penerjemah. Karena bisa jadi dari pihak asing nanti begitu datang ke sini tidak bisa berbahasa Indonesia. Iya. Jadi seperti daerah lainnya, Bali dan yang lainnya, kita juga harus adopsi bagaimana anak-anak mudanya pandai bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris lah untuk bagaimana ya ada komunikasi dengan wisatawan agar tidak terjadi miskomunikasi. Iya. Artinya visit orang asing itu bisa menjadi bagian ketika kita punya language ya. Ya, bisa mengenalkan ini budaya, dan segala macam. Ya minimal ada pengurus-pengurus yang nanti bisa didorong oleh pemerintah, minimal privat bahasa Inggris lah. Ya, artinya ada diklat lah nanti ya. Bang ya, untuk lebih memajukan potensi dari sana. Pembangunan, mohon maaf, sebetulnya pembangunan ini kan bisa berproses 3 tahun. Masa ya privat 3 tahun nggak mampu. Betul. Insya Allah kalau serius, masyarakatnya serius, pemerintahan serius, saya yakin Rawarum akan jadi wisata unggulan ya. Iya. Bahkan mungkin bukan hanya Cilegon, Banten, tapi insya Allah akan menjadi wisata unggulan seluruh Indonesia. Bisa jadi itu mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Ya namanya kita menginginkan sesuatu yang terbaik kan bisa jadi ya. Bang, kita tadi udah enak nih, banyak bicara ya, banyak lebar. Tapi saya dengar nih, Abang katanya salah satu orang yang memang menjadi bagian daripada periode kedua untuk incumbent nih. Bener gak sih Bang? Ya, diantaranya pasti ada benar ya. Karena gini, dulu saya orang yang sangat kritis ya. Iya. Terhadap Pak LD, dan saya nggak pernah dukung Pak LD. Iya. Saya dulu mendukung pemimpin yang sebelumnya ya. Iya. Artinya lawan sebelumnya lah gitu. Kami bagian daripada oposisi. Dan memang kami sangat keras mengkritis. Iya. Dan awalnya Pak LD karena kurang komunikasi, sehingga apa yang kami pikirkan jadi asumsi yang tidak pernah terklarifikasi. Iya. Karena nggak ada komunikasi, sehingga ada pemikiran kami, menurut kami itu benar, sehingga pada saat itu kami merasa benar terus. Menyalahkan terus pemerintahan begini. Ternyata alhamdulillah setelah ada jalan komunikasi, setelah tabayun, setelah pelatihan, ternyata ya luar biasa. Iya. Bukan muji ya, artinya Pak LD memang harus didukung. Pertama daripada kita melihat bagaimana menurunnya angka pengangguran. Iya. Ya, 10.000 orang lebih sudah memang direalisasikan, apapun itu keadaannya, upayanya kita harus akui. Ya itu udah secara data ya jelas kan. Yang kedua, dihajar COVID pun kemarin masih stabil lah. Bagaimanapun Cilegon ini luar biasa. Semenjak WLD ya kita rasakan dari mulai dunia pendidikan, beasiswa mahasiswa, kesehatan, dan beberapa persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat yang sangat kritis. Kami bisa lakukan dengan cara komunikasi langsung, bypass, tidak melalui bawahan. Dan sehingga apapun persoalan di masyarakat ini, termasuk salah satu program kami kemana bagaimana ngimpi tidak ada lagi rumah bocor di kota Cilegon. Dan beliau sangat responsif mendukung kami, sehingga kami 1 bulan kemarin aja itu full, itu bisa membangun 4 rumah yang rubuh, yatim piatu dan janda. Luar biasa, janda tua. Ya kami terharu nangis ya, bagaimanapun ini ya kita harus apresiasi. Sehingga kami tidak ada alasan tidak mendukung Pak LD. Jadi saya harapkan Pak LD bisa untuk menjabat lagi 2 periode. Karena menurut kami keberhasilan kalau dibanding daripada sebelumnya. Itu. Yang lain-lain komunikasi dengan pusat ya cukup baik. Prestasi-prestasi juga dalam 3 tahun luar biasa, bukan prestasi, dan itu bukan tingkat nasional. Bahkan Cilegon ini sekarang udah rating keempat terkaya. Ya, apapun kondisi di masyarakatnya ini harus nanti diselesaikan tugas Pak LD bagaimana untuk membuat satu program terobosan-terobosan yang bisa nanti dirasakan oleh masyarakat. Dan salah satunya beliau respon terhadap apa yang menjadi pemikiran kami, salah satu mengangkat potensi yang ada di daerah kami.
selain potensi wisatanya, daerahnya, terus masyarakatnya, industri yang ada nanti akan kita kelola. Bagaimana ada aturan nanti pemerintah yang baru yang Pak Prabowo Gibran ini melakukan hilirisasi sehingga nanti potensi industri yang harus dikelola oleh pengusaha-pengusaha lokal ini Pak Edi akan mendukung dan langkah-langkah itu akan direalisasi sehingga nanti masyarakat usaha Cilegon lagi tidak lagi jadi problem. Akan menjadi yang tadinya Cilegon hanya sifatnya itu investasinya industri, ya, modal kita akan nanti lakukan supaya industri padat karya, supaya anak mudanya bisa bagaimana memanfaatkan potensi-potensi daerah ini, baik daripada limbah bekas daripada yang ada di industri maupun sampah dan yang lainnya, itu kita manfaatkan menjadi nilai on-off. Ya, artinya dengan mengikuti suatu periode kedua ini, tidak ada sedikit pun ya bahwa saya akan ada iming-iming lain gitu, tidak gitu juga ada. Kadang-kadang tapi ada yang orientasi kami hanya kepentingan bagaimana kami berkomunikasi dengan Pak Edi pun orientasi kepentingan masyarakat. Iya. Kebetulan saya pengusaha, saya tidak pernah nyolek urusan pekerjaan-pekerjaan yang memang itu menyentuh kepada anggaran APBD atau APB. Supaya apa? Kami menjaga. Dan itu dilakukan oleh Pak Edi proporsional. Walaupun beberapa orang yang pendukung beliau nanti banyak kecewa. Kenapa nggak diberikan kepada lokal? Kenapa nggak diberikan orang-orang kita? Dan itulah Pak Edi. Siapapun sebenarnya bisa diberikan. Yang baik profesional. Ketika ada syarat-syarat dan yang lainnya itu tidak bisa dipenuhi, ya harus legowo dong orang kita ya. Atau kalah harga dan kalah syarat, nggak bisa memaksakan harus perusahaan ini. Dan Pak Edi nggak bisa diatur-atur seperti itu. Jadi itu yang saya suka. Intinya Pak Edi sekarang mudah-mudahan apa yang saya lihat itu betul-betul terrealisasi dan betul-betul dirasakan oleh seluruhnya bahwa Pak Edi ini bersih. Tidak lagi ada korupsi. Dan kami tidak mau pemimpin kami terjebak dalam urusan korupsi sehingga dituduh pemimpin Cilegon adalah koruptor. Jadi kita tidak mau juga menyolek di periode sebelumnya. Pemimpin kami kejebak dengan aturan dan masalah urusan hukum. Nah, kami berharap di era Pak Edi ini mudah-mudahan mulus, tidak ada kejadian-kejadian yang seperti dulu. Apalagi menyangkut nama baik masyarakat Cilegon yang punya pemimpinnya ditangkap KPK. Lah ini juga kami tidak harapkan. Makanya kenapa kami berharap Pak Edi supaya 2 periode, inilah gambaran kami. Banyak yang bertanya, kenapa Pak Hussein yang dulu kritis katanya, yang dulu menjelek-jelekan, kenapa bahkan sekarang jadi ibaratnya panglimanya. Saya bilang kalau saya umpamakan, Rasulullah dengan Pak Edi itu gak ada apa-apanya. Rasulullah sangat istimewa. Manusia yang diistimewakan, yang sangat suci. Tapi ketika beliau berbuat baik, ada yang nggak menjelekkan. Kan banyak yang menjelekkan. Bahkan ada yang memfitnah. Sahabat-sahabatnya sendiri pernah menjelekkan. Ketika itu ada berapa panglimanya beliau, ibaratnya pengawal beliau itu pernah menjelekkan, bahkan ada yang sempat membunuhnya. Tapi ketika beliau menyelesaikan tabayur, beliau juga bisa membuktikan. Akhirnya yang tadi menjelekkan Rasulullah itu kan bisa jadi pendamping dari dia itu sendiri. Tidak jauh itu kami pun ya mudah-mudahan bagian daripada umat Rasulullah. Ketika kita melihat bahwa Pak Edi sudah benar, masa nggak kita ikutin? Berarti saya ini orang jahat. Ketika Pak Edi sudah baik, masa nggak kita dukung? Nah, sementara ini bukan berarti dari yang lain tidak baik. Baik. Tapi kan harus saya lihat, kan itu belum melakukan. Kalau ini kan sudah bukti, maka kami mendukung yang sudah bukti, bukan yang baru janji. Yang kedua, kami tidak mau melihat calon-calon pemimpin menghambur-hamburkan uang. Yang secara logika nanti mereka nggak akan bisa mengembalikan dari mana. Karena kalau itu kita biarkan dan kita dukung, itu ada syarat nanti. Bagaimana mereka akan mengembalikan uang itu kalau tidak dari korupsi. Nah itu yang kami khawatirkan. Nah Pak Edi mudah-mudahan bagian daripada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga pemimpin nanti ini ke depan ya Pak Edi lagi yang mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan Cilegon ini bisa cerdas dan bermartabat sehingga bisa masyarakatnya sejahtera. Jadi seorang Bang Hussein sendiri adalah tujuannya itu tulus, tidak ada sedikit pun untuk kepentingan pribadi. Insya Allah. Kalau secara kepentingan pribadi pasti ada, tapi saya insya Allah tidak akan lebih
lebih banyak daripada kepentingan masyarakat. Tidak menjadi suatu prioritas dong. Betul. Gitu kan. Kalau munafik seorang Hussein Saidan, kalau dalam diri tidak kepentingan pribadi pasti ada. Pasti ada. Pribadi saya seorang pengusaha tentunya ada. Iya. Tapi tidak harus lebih banyak dari kepentingan pada masyarakat. Karena masyarakat itu lebih utama. Iya. Ketika masyarakat diperjuangkan, saya bilang Pak Edi jangan kasih saya. Iya. Masyarakat yang diberikan. Iya. Dengan program saya pun sekarang ini, saya nggak mau dikasih keuntungan dari program pembangunan rumah bedah rumah. Pak Edi hanya cukup memberikan kepada masyarakat. Dan saya pun akan bantu. Jadi tidak ada keuntungan. Tapi secara moral, keuntungan saya itu ada. Karena saya punya kebanggaan, punya pemimpin yang responsif terhadap masyarakat. Iya. Banyak tangis masyarakat yang bisa tersenyum sekarang karena rumahnya tadinya roboh bisa enak tidur sekarang. Tidak merasakan adanya turun air yang dari rumahnya gitu ya. Ya. Semoga itu bisa menjadi suatu kenyataan Bang Hussein. Kita berharap memang betul pemerintahan itu memang harus bisa lebih bijak, legowo. Yang penting dia bisa bagaimana memberikan responsif terhadap masyarakatnya yang terbayangkan gitu. Semoga Pak Edi ataupun Bang Hussein khususnya ya bisa berjalan lebih bagus lagi, lebih lancar lagi. Dan juga untuk pariwisatanya akan lebih megah lagi. Amin. Bisa menjadi suatu ikon kota Cirebon, bisa jadi itu semua. Wah, waktu yang sangat banyak singkit ini Pak Hussein ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke Pak Hussein. Demikianlah para pemirsa BJTV yang saat berbincang-bincang dengan seorang pengusaha dan sebagai tokoh masyarakat. Banyak sekali yang akan kita mau bicarakan, waktu yang tidak mencukupi. Mudah-mudahan episode yang akan datang kita akan kembali lagi dengan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak Hussein.